Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك وشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan persiapan untuk akhirat, marilah kita tingkatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan bertanya kepada kita gunakan untuk apa umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian Allah tanya harta kita dari mana hasilnya dan untuk apa kita gunakan. Kemudian waktu kita selama dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah kita amalkan ilmu-ilmu yang diberikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menghadapi perkara-perkara yang sangat besar. Kita akan menghadapi sebuah kematian. Seumpamanya sakitnya kematian itu ditunjukkan kepada manusia yang hidup di dunia ini, tentu semua orang tidak akan merasakan enaknya makan dan tidak bisa merasakan betapa nyenyaknya tidur. Kita semua akan menghadapi yang namanya alam kubur. Sedangkan alam kubur itu salah satu dari pertamanan surga ataupun jurang dari jurang neraka. Kita semua akan menghadapi jembatan Sirat, akan menghadapi hisab, akan dihitung amal-amal kita semua, baik yang zahir maupun yang batin. Dan jika kamu melahirkan apa yang akan ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuat suatu perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Itu surat Al-Baqarah ayat 284. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang kita sembunyikan dan amal-amal yang kita perlihatkan semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan akan menyiksa siapa saja yang Dia kehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Surat Al-Baqarah ayat 284. Kita semua akan menghadapi mahkamah yang agung, yang hakimnya itu Allah sendiri,
yang menguasai seluruh alam, yang mengetahui perkara yang zahir dan batin. Saksinya yaitu para malaikat, para nabi dan rasul. Mahkamah yang disaksikan oleh semua makhluk dan semua manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir. Kita akan menjadi tontonan di mahkamah itu. Ketika kita diputus oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk golongan orang yang diridai oleh Allah, maka kita bisa tidak bayangkan bagaimana kemuliaan yang kita dapatkan waktu itu. Begitu juga sebaliknya, ketika kita diputus oleh Allah termasuk golongan orang yang durhaka, maka bagaimana kesusahan dan kehinaannya yang kita alami pada saat itu. Maka daripada itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan hal yang seperti itulah yang menjadikan takutnya para wali Allah kepada Allah, menjadikan bergetarnya hati orang yang beriman karena merasakan dunia ini bukan apa-apa. Kenikmatan dunia ini bukan apa-apa. Kemuliaan dunia ini bukan apa-apa. Dan kenikmatan dan kemuliaan yang sebentar. Karena dunia ini hanya sesaat, dan akhirat untuk selama-lamanya. Maka langkah-langkahnya setan untuk merusak kita, yaitu ketika kita lupa dengan kehidupan akhirat. Yaitu ketika kita lupa dengan kehidupan akhirat, dan seorang itu lupa dengan kehidupan akhirat, maka kemudian kehidupan akhirat tidak akan tergiur lagi. Dan sibuk dengan tergiurnya kehidupan dunia, dan hatinya akhirnya akan dipenuhi dengan hubbud dunia, yaitu cinta dengan dunia, senang dengan kehidupan dunia. Perilaku dan pertimbangannya pun adalah semua untuk dunia. Padahal dunia itu, hadirin, semuanya akan ditinggalkan. Siang malam dipikirkan hanya dunia, dan lupa segalanya untuk akhirat. Padahal kita ke akhirat nanti bakalan semuanya ini. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya cinta dunia itu pangkal daripada kesalahan. Seseorang itu berjalan ke akhirat, tetapi yang dilihat adalah dunia. Bagaimana dia bisa selamat? Ibarat melihat ke timur, tapi dia melihat ke barat. Bagaimana nasib orang yang seperti itu? Tentu dia akan menabrak dan jatuh ke dalam jurang. Kita ini setiap hari, setiap jam, setiap menit tambah dengan yang namanya kematian, dan tambah dengan yang menuju ke alam akhirat. Di rumah kita berjalan ke akhirat, tidur kita pun menuju ke akhirat. Semua dekat dengan akhirat. Tetapi apabila yang kita pikirkan bukan akhirat, maka hendaklah kita selalu mengingat akhirat. Karena tipuan setan itu hanya untuk orang-orang yang lupa dengan yang namanya akhirat. Orang yang tunduk, taat kepada syaitan, yaitu orang-orang yang hatinya tidak yakin dengan akhirat. Dan orang yang hatinya dipenuhi yakin dengan akhirat, memikirkan akhirat, tidak akan bisa ditipu oleh yang namanya syaitan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan hari setiap yang namanya hari Jumat itu sebagai hari kemuliaan, untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk kehidupan kita di akhirat. Banyaklah berdoa di hari Jumat, banyak berbuat kebaikan di hari Jumat, bersedekah,
membantu sesama. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu untuk negeri akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasr ayat 18. Dan hendaknya kita memikirkan persiapan akhirat. Untuk hidup di dunia ini kita selalu memikirkan siang dan malam, seperti rumah, kendaraan, dan lain-lainnya. Maka untuk akhirat kita juga harus lebih mempersiapkannya. Sekarang ini akhirat sudah ada, surga sudah jadi, neraka sudah dinyalakan. Apakah persiapan kita untuk menghadapinya? Kalau kita mau berpikir, tentu kita bisa beramal untuk akhirat kita. Sehingga yang kita pikirkan siang dan malam, bagaimana amal-amal kita bisa terus terjaga. Tetapi kita ini dibuat oleh Allah dari tanah, sedangkan tanah itu punya sifat mudah dipengaruhi. Maka diantaranya kewajiban kita adalah membuat sesuatu yang membuat kita ingat kepada akhirat. Kita jadikan rumah kita, anak-anak kita, kampung-kampung kita, toko-toko kita, di mana tempat kerja kita, hidup dengan amal agama, sehingga bisa mengingatkan kita nanti kepada negeri akhirat.